Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobi Ayazan. Saya ingin bertanya sama kakak-kakak semua. Kalau membeli kendaraan, baik itu motor ataupun ini maaf ini tak banyak anginnya ini. Membeli motor ataupun mobil ya. Apakah tujuannya untuk dijual lagi? Atau untuk dinikmati? Atau untuk investasi? Kalau saya baca-baca di sosmed ya, banyak tuh berantem tuh. Dan apa namanya, yang sering di highlight ya, sering ditonjolkan, dijual lagi mahal ini pasti, dijual lagi harganya nggak turun gitu. Ya kalau saya sih nggak menyalahkan kakak-kakak yang punya pikiran seperti itu, sama sekali nggak menyalahkan. Ketiga hal itu saya sebut sebagai motif ekonomi, Kak. Jadi setiap orang punya motif ekonominya masing-masing. Motif ekonomi adalah segala hal yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Tiap orang mempunyai motif ekonomi yang berbeda-beda. Motif ekonomi timbul sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Out of topic dulu kita. Kakak bisa menebak nggak saya naik motor apa? Ya, saya sedang naik motor Suzuki Inazuma tahun 2016. Ya, saya beli motor ini dari baru, Kak. Jadi dari tahun 2016. Jadi kalau sekarang 2022, motor ini ya 6 tahun usianya. Ya, waktu saya ingin membeli motor ini ya, Kak, ya, saya ingin membeli motor ini, motif saya cuma satu, saya ingin menikmatinya. Sama seperti motor-motor yang lain. Makanya, nah saya itu nggak bisa beli motor itu kayak beli kacang goreng, nggak bisa. Saya beli motor itu harus nabung, bahkan ada yang kredit gitu ya. Ini jauh dari namanya agama ya, karena kalau ada yang bilang riba bla 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 ya, saya no comment deh seperti itu. Nah karena pengen punya motor, saya tuh nabung, saya menyisihkan uang, saya mencari uang. Di situ maka motif ekonomi saya untuk menjual motor saya kembali itu sama sekali nggak ada, Pak. Seperti itu ya. Saya ingin menikmatinya. Nah, bahkan sampai di sini saya pikir ternyata motor itu juga bisa jadi investasi. Contohnya aja RX-King yang harganya amit-amit deh kalau sampai baut-bautnya itu original semua. RX-King ya. Suzuki Satria Hiu pun juga sama. Astrea Zen juga ada yang harganya sampai 60 juta gitu. Apalagi motor-motor yang limited dari Honda yang kecil-kecil itu seperti Honda Dex, Honda Monkey, kelihatannya kecil, Kak, tapi ternyata saya pakai itu ya juga jinjit. Tinggi saya kan 165, Kak. Aneh juga ya, kecil tapi ya ternyata jinjit, tapi jinjitnya nggak jinjit capek ya. Nah dari motor Suzuki Inazuma ini pun juga saya berharap sih saking nggak lakunya bisa jadi rare gitu loh, bisa jadi investasi buat saya. Oke, kembali ke topiknya. Yang pertama, kakak membeli motor untuk dijual lagi ya wajar juga sih. Kita akan membeli motor itu seperti yang saya bilang tadi dari kredit, menabung ya. Tentu aja setelah 3 tahun 5 tahun trennya berganti. Nah motor-motor itu bisa dijual dengan harga yang ada harganya lah gitu maksudnya. Ya pasti kalau turun ya turun ya, tapi ada harganya lah. Seperti itu. Nah motif ini biasanya dipicu oleh tren ya, tren yang terjadi di masyarakat, juga dipicu oleh ketidakpengetahuan ya. Bukannya saya bilang bodoh ya, tapi tidak tahu aja. Jadi bagi saya ilmu itu tahu dan tidak tahu ya. Nah ini berarti tidak tahu bagaimana jika motor yang sudah berusia itu trouble gitu. Jadi ya banyak orang kan juga yang tidak punya background teknik, background engineering, background mesin, banyak sekali. Nah mereka memilih untuk menjual motornya atau kendaraannya supaya tidak ada trouble di jalan. Memang menyebalkan kok kalau ada trouble di jalan. Saya juga sebel sebetulnya. Seperti itu, jadi rencananya untuk tenang-tenang, naik motor, naik mobil, mogok. Nah, cegek itu kalau orang Jawa, orang Surabaya atau orang Malang ya bilangnya. Cegek banget. Jadi ya saya nggak menyalahkan.
jika kakak-kakak yang ada di lingkungan ini, lingkungannya seperti ini, memilih untuk mencari motor yang dijual lagi, bisa ada harganya, seperti itu. Nah, ada juga kakak yang menikmati motor. Dan di sini juga sisi-sisi kalau saya amati. Ada yang menyukainya karena ada yang berada di posisi ini karena memang dia suka motor, dia tahu motor, dia tahu kendaraan, dia bisa bongkar kendaraan. Jadi kalau ada trouble dia bisa memperbaikinya, dia bisa merawat sendiri. Tapi ada juga yang punya uang lebih untuk menugaskan orang lain untuk merawat dan memperbaiki motor atau mobilnya. Enak aja sih punya mobil tua, rusak tengah jalan, tinggal panggil towing, angkat tuh mobil, saya pakai angkutan lain gitu. Atau kalau memang ada di sekitar dekat-dekat, saya tinggal panggil sopir saya yang ada di rumah, dia datang bawa mobil yang lain, saya ganti mobil aja gitu. Dan itu ada itu Kak, jadi beli mobil untuk dinikmati, ya mobil tua ataupun mobil baru ya Kak ya. Nah, ada juga kalangan untuk yang investasi. Nah, saya itu pengen ke sana tapi ya maklum lah, saya ini ekonominya menengah dan memang ke bawah gitu. Seperti itu. Jadi untuk memikirkan motor sebagai ekonomi, bayangin Honda Dex itu 60-80 juta loh. Honda Monkey juga segitu harganya. Wah, ngeluarin uang 80 juta untuk motor-motor tersebut, apalagi Vespa ya. 60 jutaan yang limited edition seperti Justin Bieber atau Vespa apa tuh, Hermes apa tuh yang ikut dengan apa sih itu fashion itu. Itu kan setelah dibeli jadi limited, jadi terbatas, akhirnya harganya amit-amit gitu. Vespa dari harga 60 juta 70 juta tiba-tiba jadi 150 juta. Mobil juga sama kayak apa ya, saya tuh naksir sebetulnya suka Suzuki Jimny baru itu keren sekali tuh. Saya kalau ada uang di atas setengah miliar, daripada Fortuner saya beli Suzuki Jimny itu. Itu perbandingannya sih ya, versi Tiger. Seperti itu. Itu versi Tiger yang apa, yang tahun 86 otomatis dan 280e. Nah itu versi Tiger yang itu kodenya itu limited banget itu. Makin hari harganya makin nggak jelas itu. Nah, ya seperti itu tuh. Jadi beli kendaraan untuk investasi. Jadi sesuai dengan motif ekonominya masing-masing Kak. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling membodohkan. Masing-masing punya backgroundnya masing-masing. Seperti itu. Coba Suzuki Inazuma ini. Mungkin sekarang kalau di mana ya, di sosmed sangat merendahkan motor ini, tapi saya yakin besok bisa jadi limited ke motor ini, bisa jadi harganya juga bisa naik lagi, sama seperti kayak Thunder 250. Aduh, itu motor saya pengen juga itu. Kak, jangan skip video saya Kak, supaya saya bisa mendanai GL Pro saya. Loh, hubungannya sama Thunder apa ya? Nah itu Kak, jadi semuanya punya model ekonomi masing-masing, dan semoga saya berharap kakak-kakak yang menonton video saya ini bisa saling menghargai lah dengan motifnya masing-masing. Tidak perlu saling gontok-gontokan. Percuma Kak, lebih baik waktu untuk gontok-gontokan itu dipakai untuk berkarya, belajar, untuk menjadi kreatif, jadi bisa dituangkan di sosial media untuk mendapatkan duit. Ya hanya di sosial media kan sekarang bisa mencari duit menggambar, bikin kaligrafi, jadi dimasukkan ke internet, dijual melalui internet. Ya namanya kalau di komunitas saya disebut pemburu dolar receh. Oke Kak, demikian celotehan saya, obrolan saya tentang kendaraan untuk dijual lagi atau untuk dinikmati atau untuk menjadi investasi. Itu semua kembali ke individunya masing-masing.
Oke Pak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Pak. Dan apapun keadaan kakak saat ini, senang, sedih, sehat ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.